Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan kakak Kak Ika dalam pembahasan soal TPS 2020 part ke-13. Oke adik-adik semuanya, semoga pembahasan soal ini bermanfaat. Kakak sudah melakukan pembahasan soal UTBK 2021 itu dari part 1 sampai 12. Kalian itu bisa lihat di kolom description. Memang belum semuanya yang ada, tapi di part-part yang di bawah itu sudah lengkap semuanya di sana. Ada juga tentang 7 fakta UTBK 2020 dan bagaimana cara lulus di SNMPTN 2021. Sebelum kakak melakukan pembahasan soal part ke-13, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, karena tentunya hal yang kalian lakukan itu akan memudahkan kakak untuk mengembangkan channel YouTube ini, dan kalian pun akan terbantu karena kakak akan selalu update untuk soal UTBK terbaru. Tetapi kalau seandainya kalian tidak membantu, tentunya kakak juga tidak dapat berkembang, dan channel YouTube kakak tentunya hanya menjadi channel-channel kecil gitu yang tidak terlalu banyak berpengaruh bagi kalian. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, berikut kita masuk kepada pembahasan soal part ke-13 nomor 1. Pernyataan yang paling sesuai dengan kedua teks tersebut adalah: A. Kedua teks tersebut mengungkapkan kegagalan bos. B. Kedua teks tersebut mengungkapkan keberhasilan bos. C. Teks 1 mengungkapkan kegagalan bos, sedangkan teks kedua mengungkapkan keberhasilan bos. D. Teks 1 mengungkapkan keberhasilan bos, sedangkan teks kedua mengungkapkan kegagalan bos. Yang E. Teks pertama mengungkapkan akibat kegagalan bos, teks kedua mengungkapkan penyebab keberhasilan bos. Oke, kalian save dulu jawaban kalian. Nah, berikut pembahasan soal yang pertama dari kakak. Nah, berdasarkan pemaparan isi kedua teks tersebut, pernyataan yang paling sesuai dengan kedua teks tersebut adalah option yang C, mengungkapkan kegagalan bos, sedangkan teks yang kedua mengungkapkan keberhasilan bos. Jadi yang C itu mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan. Kita buktikan. Yang pertama, untuk kegagalan, masih banyak anak di Indonesia yang kesulitan untuk mengakses pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah, angka putus sekolah SD dan SMP 768.960 orang. Itu walaupun dana bos masih ada. Kita lihat teks yang kedua. Salah satu penyebab lancarnya penuntasan wajib belajar di Bandung karena adanya dukungan dana bos pada tahun 2015, di mana di sini orientasi diri yang semula perluasan akses menjadi peningkatan kualitas. Jumlah siswa yang menerima BOS itu 511, dan masing-masing di SD 3.790-an ya, di SMP 9.000-an, di SMP negeri itu 69.000, SMP swasta itu 53.000. Jadi di sini ini termasuk keberhasilan, satu penyebab lancarnya wajib belajar, itu kata kuncinya. Ya, memasuki tahun 2009 mengalami perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi. Jumlah siswa yang menerima BOS di kabupaten tercatat masing-masing. Jadi ini lebih spesifik, menyasar siswa-siswa yang putus sekolah ataupun siswa-siswa untuk mengikuti program wajib belajar. Kita masuk kepada soal nomor 2. Pola paragraf teks di atas adalah: A. Kalimat utama penjelas. B. Kalimat penjelas utama penjelas. C. Kalimat penjelas utama. D. Kalimat utama penjelas utama. Atau E. Kalimat utama penjelas. Kalian save jawaban kalian. Nah, berikut pembahasannya dari kakak.
Paragraf pertama dalam teks tersebut diawali kalimat yang berupa pernyataan umum dan selanjutnya diikuti oleh pernyataan khusus. Jadi, pola paragraf pertama itu yang tepat adalah A, kalimat utama lalu diikuti oleh kalimat penjelas seluruhnya lagi. Di mana di sini kalimat pertamanya laporan kegiatan analisis tes kompetensi dasar mengatakan bahwa rata kemampuan Calistung untuk seluruh Kabupaten DIY belum memenuhi kriteria. Lalu kalimat keduanya hal ini beralasan jika survei. Lalu kalimat ketiganya hal ini memiliki pengaruh. Yang keempatnya padahal angka literasi telah dijadikan salah satu indikator. Jadi inti yang pembahasannya adalah rendahnya tingkat kompetensi dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masuk kepada soal nomor 3. Gagasan utama paragraf kedua teks di atas adalah A. Fungsi pendidikan adalah memasyarakatkan ideologi dan nilai sosiokultural serta menyiapkan tenaga kerja. B. Fungsi pendidikan dari segi kultural dan sosial membutuhkan kreativitas subjek didik serta menyiapkan tenaga kerja produktif. C. Fungsi pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas, melestarikan nilai-nilai dan menyiapkan tenaga kerja. D. Fungsi pendidikan adalah melestarikan nilai-nilai yang baik dan benar serta menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja. Atau yang E, fungsi pendidikan melestarikan nilai-nilai bangsa dan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja produktif. Kalian save jawaban kalian. Nah, berikut pembahasan dari kakak untuk soal nomor 3. Jadi di sini yang ditanya adalah gagasan utama. Gagasan utama Samgari itu sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok, sama dengan gagasan utama. Gagasan utama adalah hal pokok yang diungkapkan dalam sebuah paragraf. Gagasan ini merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan paragraf. Gagasan utama paragraf kedua di atas adalah kalimat pertama karena kalimat pertama berupa pernyataan umum yang diperjelas oleh kalimat lainnya, yaitu fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas atau misi yang diemban dan dilaksanakan oleh pendidik. Nah, itu dia. Lalu di sini dengan pengertian itu dijelaskan sesungguhnya praktek pendidikan itu adalah gitu. Dari segi sosial dan kultural, fungsi pendidikan adalah, jadi yang tepat itu jawabannya untuk nomor 3 itu adalah yang C, ya. Fungsi pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas, melahirkan nilai-nilai serta menyiapkan tenaga kerja. Jadi kakak, kalau seandainya kakak tadi sempat salah gitu mengatakan jawabannya, kakak ralat lagi, jawabannya yang tepat itu C, ya, menumbuhkan kreativitas, melestarikan nilai-nilai dan menyiapkan tenaga pengajar. Di sini itu kreativitas menjaga kelestarian nilai-nilai, ya. Itu kalian lihat di paragraf kedua. Di situ dibilang kelestarian nilai-nilai insaniah dan ilahiyah serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Terus habis itu nilai sudah dibahas. Di sini sementara itu mengatakan bahwa peran memasyarakatkan ideologi itu menyiapkan tenaga kerja. Berarti benar jawabannya yang C. Soal nomor 4 di sini, ya, simpulan teks di atas yang paling tepat adalah A. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah mencakup segi kultural dan sosial dan menjangkau semua lapisan masyarakat dalam hal mencerdaskan bangsa dan menyiapkan tenaga kerja produktif. B. Pendidikan bertugas menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang potensinya, melestarikan nilai-nilai yang benar dan menyiapkan tenaga kerja produktif. C. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 selaras dengan pendapat BOK yang mengatakan bahwa peran pendidikan adalah memasyarakatkan ideologi. D. Kegiatan pendidikan memiliki misi bukan hanya menjadi peserta didik tumbuh dan berkembang potensinya, melainkan juga menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Atau yang E, pendidikan nasional menurut Undang-Undang Tahun 2003 Nomor 20 berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Jadi apa jawaban kalian nih untuk soal nomor 4?
Nah, jawabannya atau pembahasan dari kakak berikut ya. Kesudahan pendapat berarti kesimpulan itu kan kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif deduktif berdasarkan paparan isi teks. Pengertian kesimpulan dari KBBI, simpulan atau kesimpulan teks yang tepat adalah yang D. Kegiatan pendidikan memiliki misi bukan hanya menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang, melainkan menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 5. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup paragraf kedua yang tepat adalah A. Dengan demikian, fungsi pendidikan selain untuk mencerdaskan bangsa adalah menyiapkan tenaga kerja produktif dan membentuk watak. B. Dengan demikian, fungsi pendidikan adalah menjadikan siswa terampil dan siap menjadi tenaga kerja produktif dan menjunjung tinggi nama bangsa. C. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah membentuk siswa menjadi warga negara yang berkepribadian luhur, beriman dan bertakwa. Yang D. Karena itulah fungsi utama pendidikan adalah membentuk siswa yang cerdas dan terampil dalam menghadapi semua masalah. Atau yang E. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, guru harus selalu siap berkorban untuk membentuk anak bangsa menjadi manusia yang berguna. Apa nih jawabannya menurut kalian? Nah, berikut pembahasan dari kakak. Dengan memperhatikan unsur kesatuan dan keterpaduan kalimat penutup yang tepat untuk paragraf kedua agar menjadi paragraf yang baik adalah option yang A, yaitu pernyataan yang A itu bunyinya, dengan demikian fungsi pendidikan selain untuk mencerdaskan juga menyiapkan tenaga kerja produktif dan juga membentuk watak. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kalau ada request juga silahkan di komen. Semoga video ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Berikut ada teks yang ditampilkan nantinya. Komentar yang tepat dengan isi teks di atas adalah ya. Komentar yang tepat dengan isi teks di atas. A. Presentasi perpindahan penduduk di luar Pulau Jawa yang terus meningkat menggambarkan kesadaran penduduk akan manfaat transmigrasi. B. Faktor perpindahan penduduk antar pulau dan provinsi di Indonesia menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. C. Luas Pulau Jawa lebih kecil justru dihuni oleh banyak penduduk dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Atau D. Transmigrasi perlu digiatkan lagi agar mendapat mengatasi persoalan persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Kalian save jawabannya ya. Memang di sana berupa angka, tapi kita ibaratkan saja dengan A, B, C, dan D. Komentar itu adalah ulasan atau tanggapan dari berita, pidato, dan lain-lain. Untuk menerangkan atau menjelaskan, berdasarkan paparan isi teks dan pengertian komentar itu sendiri, komentar yang terdapat dalam pernyataan 1-4 semuanya tepat. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E, transmigrasi perlu digiatkan agar dapat mengatasi masalah persebaran penduduk di Indonesia. Ya, di sini kita lihat teksnya. Namun secara presentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ini menurun ya pada tahun 2000. Sebaiknya presentase yang tinggal di pulau lainnya meningkat. Ini setelah ada program transmigrasi. Kalau di awal kalimat kita lihat persebaran penduduk sejak dulu tidak merata, terutama di Pulau Jawa. Nah, jadi jawaban yang lalu di sini di pulau-pulau tersebut lebih tinggi. Salah satu faktor kenapa di pulau-pulau lain itu menjadi tinggi daripada Pulau Jawa itu adalah arus perpindahan dan persebaran penduduk ke pulau-pulau lainnya. Kita lanjutkan soal nomor berapa lagi ini? Tadi 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Kita lanjutkan soal nomor 7. Pernyataan yang berikut yang paling sesuai dengan isi tabel adalah A, atau 1
1 ya, perkembangan jumlah penduduk Jawa dan Madura tahun 2000 sampai 2005 lebih besar dibandingkan dengan periode lain. B atau 2, perkembangan jumlah penduduk di Kalimantan 1990 sampai 1995 lebih kecil dibandingkan dengan periode yang lain. Yang 3 atau C, perkembangan jumlah penduduk di seluruh wilayah periode ke periode relatif tidak jauh berbeda. Yang D atau 4 itu perkembangan jumlah penduduk di Sumatera pada tahun 1995 sampai 2000 lebih besar dibandingkan dengan periode lainnya. Jadi jawaban yang tepat itu kita jabarkan satu-satu. Pernyataan 1 sesuai dengan isi tabel karena dalam tabel memang menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk Jawa dan Madura tahun 2000 sampai 2005 lebih besar dibandingkan dengan periode lain. Pernyataan 2 tidak sesuai karena tabel perkembangan jumlah penduduk di Kalimantan pada tahun 1990 sampai 1995 lebih besar dibandingkan dengan periode lainnya. Pernyataan 3 sesuai dengan tabel karena perkembangan jumlah penduduk di seluruh wilayah dari periode ke periode relatif tidak jauh berbeda. Yang keempat atau D tidak sesuai karena perkembangan jumlah penduduk di Sumatera 1995 sampai 2000 lebih kecil. Jadi pernyataan yang paling sesuai itu di isi tabel adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya itu yang B. Ya, perkembangan penduduk di Kalimantan lebih kecil dibandingkan dengan periode lainnya. Oke, kita tutup dengan soal terakhir. Manakah kalimat yang tepat untuk menutup paragraf di atas? A. Untuk itu kita perlu menggalakkan penyebaran kamus bahasa Indonesia agar memudahkan orang asing. B. Dengan demikian jelaslah bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diidamkan di kawasan ASEAN. C. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. D. Untuk itu kita perlu agar bahasa Indonesia menjadi bahasa utama ASEAN. Atau E. Sehubungan dengan itu menjunjung tinggi bahasa Indonesia menjadi kewajiban seluruh bangsa. Nah, di sini paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan atau penegasan kembali hal-hal mengenai hal-hal yang dianggap penting ya. Atau kalimat yang tepat menutup paragraf di atas adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diidamkan di kawasan ASEAN. Atau yang B. Dengan demikian, itu kalimat penutupnya, jelaslah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diidamkan di kawasan ASEAN. Oke, sekian dulu pembahasan soal TPS part ke-13 kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata dan penjelasan kakak mohon maaf. Kalau memang terasa ada yang ganjal silahkan di komen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.